Sudirman Cup 2025 menyimpan ledakan mengejutkan saat BWF menobatkan dua bintang muda Indonesia yang mengguncang favorit Asia. Malam semifinal itu seperti film laga. Indonesia datang sebagai underdog, tapi memaksa Korea mengeluarkan semua senjata di Sudirman Cup 2025. Di tengah atmosfer panas itu, BWF justru melempar pujian untuk dua anak muda yang membuat mata dunia melirik dan bertanya, siapa mereka sebenarnya? Betul, Alwi Farhan dan Putri Kusumawardani. Dua nama yang sebelumnya jarang masuk poster, tiba-tiba menjadi pusat cerita yang mengubah nada turnamen. BWF menilai Sudirman Cup kali ini minim kejutan, karena Cina sudah diprediksi juara ke-14, tetapi Indonesia membuktikan drama tetap hidup. Grup D yang disebut grup neraka berisi Indonesia, Denmark, India, dan Inggris. Namun Indonesia dipimpin Jonathan Christie dan keluar sebagai juara grup. Lalu di perempat final, Thailand disingkirkan dengan skor 3-1, menandai bahwa tim Merah Putih bukan hanya numpang lewat. Ketika semifinal datang, Korea dipaksa menurunkan 5 wakil, tanda bahwa Indonesia tidak menyerah pada satu sektor pun. BWF bahkan menulis Indonesia menyelamatkan match point di game keempat, momen yang membuat ketegangan naik dan penonton menahan napas. Pertandingan berakhir larut malam. Korea menang, tetapi BWF menilai pukulan telak dari Indonesia terlihat jelas pada hari berikutnya. BWF menyebut duel itu berlangsung sengit, dan Indonesia memaksa Korea bertahan hingga batas kemampuan, seperti pertarungan maraton tanpa napas. Atmosfernya membuat final Cina melawan Korea terasa berbeda, sebab Korea sudah menghabiskan energi besar melawan Indonesia sehari sebelumnya. Di tribun dan media sosial, sorotan mulai bergeser dari piala ke regenerasi, karena dua nama muda itu tampil seolah lahir untuk panggung besar. Di tengah duel panas itu, Alwi Farhan mencuri panggung lewat tunggal putra dan memberi skor 1 digit pada Cho Geon-hyuk. Ia bermain lepas, berani menyerang, dan ritmenya membuat lawan kehilangan arah, seolah tidak percaya menghadapi pemain muda Indonesia. Kejutannya makin besar ketika Alwi menumbangkan Anders Antonsen, peringkat 3 dunia, dalam 3 game yang menguras tenaga. BWF menuliskan Indonesia memiliki unggulan baru dalam diri Alwi, dan kalimat itu terdengar seperti alarm keras bagi lawan-lawan berikutnya. Sementara itu, Putri Kusumawardani datang sebagai pengganti Gregoria Mariska Tunjung yang cedera, dan tekanan pun berpindah ke pundaknya. Alih-alih goyah, Putri justru membalas dengan kemenangan atas Pusar Lavisindu dan Line Keyersveld di fase grup. Ia juga menyingkirkan Pornpawe Chokuchuang di perempat final, memperlihatkan bahwa namanya bukan sekadar pelapis. Pelatih Cina, Zhang Jun, ikut memberi pujian dengan menyebut Putri punya potensi besar dan sangat kompetitif. Zhang menyorot kekuatan menyerangnya, sebuah apresiasi langka dari kubu pesaing yang biasanya pelit pujian. Maka dua nama muda ini seperti simbol harapan baru, karena mereka bermain tanpa beban tetapi tetap cerdas membaca momen. Indonesia memang kalah di ganda campuran, tunggal putri dan ganda putri. Namun energi perlawanan itu mengubah persepsi banyak orang. Keberhasilan mencapai semifinal juga memutus tren buruk dua turnamen sebelumnya, sebuah sinyal bahwa proyek regenerasi mulai terlihat. Pada 2023, Indonesia tersingkir di semifinal setelah kalah dari Cina dengan skor 3-0, dan itu masih terasa menyakitkan. Sejarah juga terus diingat, sebab terakhir kali Indonesia juara Sudirman Cup adalah pada 1989. Setelah itu, Indonesia paling banter menjadi runner-up pada 1991, 1993, 1995, 2005, dan 2007. Indonesia juga sering berhenti di semifinal pada 1997, 1999, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, dan 2025. Melihat daftar panjang itu, pujian BWF bagi Alwi dan Putri terasa bukan hanya untuk satu pertandingan, melainkan untuk masa depan tim. Mereka memberi karakter baru, keberanian menyerang, dan mental menyelamatkan poin penting yang selama ini sering hilang di momen krusial. Penonton merasakan Indonesia bukan lagi tim yang pasrah, melainkan tim yang berani menantang dominasi Asia Timur dengan percaya diri. Jika pola pembinaan ini terus dijaga, Sudirman Cup berikutnya bisa berubah menjadi panggung balas dendam yang dinanti. Jadi pertanyaannya kini sederhana, tapi tajam. Apakah era baru tunggal Indonesia sudah dimulai di turnamen ini? Atau ini baru pemanasan sebelum ledakan yang lebih besar, saat Merah Putih akhirnya kembali mengangkat piala di panggung tertinggi? Anders Antonsen menggila di King Cup 2025 setelah menyingkirkan Jonathan Christie dalam duel yang sangat menegangkan hingga mencapai babak final. Anders Antonsen menggila di King Cup 2025 setelah menyingkirkan Jonathan Christie dalam duel yang sangat menegangkan hingga mencapai babak final. Wah, bener-bener gila ya pertandingannya tadi.
Aku sampai nggak bisa kedip lihat gimana Antonsen main begitu dominan di game pertama. Bener-bener nggak kasih napas buat wakil Indonesia kita. Betul banget. Skor 21-13 di game pertama itu benar-benar menunjukkan kalau Anders Antonsen lagi dalam performa terbaiknya di King Cup 2025 ini. Jonathan Christie sepertinya benar-benar kesulitan buat baca pola permainan lawan. Tapi tunggu dulu, jangan lupakan perjuangan Jonathan di game kedua yang benar-benar bikin jantung kita mau copot. Dia hampir saja memaksa pertandingan ke game ketiga kalau saja Antonsen nggak punya keberuntungan di poin-poin akhir. Iya, skor 22-20 itu sangat tipis sekali. Jonathan Christie benar-benar meningkatkan level permainannya dan bikin Antonsen harus kerja keras tengah mati buat menutup pertandingan 2 game langsung. Antonsen sendiri mengakui loh dalam wawancara usai laga, kalau Jonathan benar-benar mempersulit dia di game kedua. Dia bilang Jonathan meningkatkan permainannya dan bikin semuanya jadi serba sulit buat dia di lapangan. Dan yang paling menarik adalah soal selebrasinya. Antonsen ditanya soal itu, tapi dia bilang belum merencanakan apa-apa. Semuanya bakal tergantung hasil di babak final besok menghadapi raksasa Tiongkok, Shi Yuqi. Wah, lawan Shi Yuqi ya. Itu pasti bakal jadi laga yang sangat berat buat Anders Antonsen. Apalagi Shi Yuqi lagi on fire banget belakangan ini. Antonsen harus main lebih baik lagi dari hari ini kalau mau angkat trofi King Cup 2025. Antonsen sendiri sadar betul akan hal itu. Dia bilang harus bermain lebih baik dari sebelumnya untuk bisa mengalahkan Shi Yuqi. Pertandingan final besok pasti bakal jadi tontonan yang sangat seru buat semua pecinta bulu tangkis dunia. Kita semua tahu kalau King Cup 2025 ini adalah salah satu turnamen yang sangat bergengsi. Dan melihat Anders Antonsen bisa mencapai final setelah mengalahkan Jonathan Christie adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemain asal Denmark tersebut. Kejutan demi kejutan memang terus terjadi di turnamen ini. Jonathan Christie yang kita harapkan bisa melaju ke final, ternyata harus terhenti langkahnya oleh performa gemilang Antonsen yang benar-benar sulit dibendung sejak awal laga dimulai. Menurut kamu, apa sih kunci kemenangan Anders Antonsen tadi? Apakah murni karena strategi yang tepat atau memang ada faktor keberuntungan seperti yang dia bilang sendiri dalam sesi wawancara singkat setelah pertandingan berakhir? Aku rasa kombinasi keduanya ya. Strategi menyerang Antonsen di game pertama benar-benar jitu. Sementara ketenangan dia saat poin-poin kritis di game kedua adalah kunci kenapa dia bisa menang tipis 22-20 atas Jonathan Christie. Bener juga sih, mental juara emang berbicara di saat-saat genting seperti itu. Jonathan sebenarnya sudah melakukan yang terbaik, tapi sayang sekali Dewi Fortuna sepertinya lebih berpihak pada Anders Antonsen di hari Sabtu kemarin itu. Sekarang, fokus semua orang tertuju pada laga final besar antara Anders Antonsen melawan Shi Yuqi. Banyak yang memprediksi laga ini bakal berjalan sangat alot dan mungkin saja akan ditentukan melalui drama rubber game yang sangat menguras tenaga. Aku pribadi sih berharap Antonsen bisa memberikan perlawanan maksimal, meskipun Shi Yuqi bukan lawan yang sembarangan. Tapi melihat kepercayaan diri Antonsen sekarang, apapun bisa saja terjadi di atas lapangan pertandingan besok. Jangan lupa juga soal selebrasi natural yang dia janjikan kalau menang nanti. Itu salah satu hal yang bikin penonton selalu menunggu aksi-aksi Antonsen di luar teknis permainannya yang memang sudah sangat memukau mata kita semua. Betul sekali, dia emang punya karisma tersendiri ya di lapangan. Sekarang mari kita nantikan apakah strategi rahasia apa yang sudah disiapkan Antonsen untuk meredam keganasan Shi Yuqi di partai puncak King Cup 2025 nanti. Yang jelas, para penggemar bulu tangkis di Indonesia pasti merasa sedikit sedih karena Jonathan Christie gagal melaju. Tapi sportivitas tetap yang utama, dan kita harus mengakui kalau Anders Antonsen memang bermain lebih solid di laga semifinal tersebut. Semoga Jonathan bisa cepat bangkit dan belajar dari kekalahan ini untuk turnamen-turnamen berikutnya. Sementara untuk Antonsen, selamat berjuang di final, dan tunjukkan kelasmu sebagai salah satu pemain tunggal putra terbaik dunia saat ini. Pertandingan ini benar-benar membuka mata kita kalau persaingan di sektor tunggal putra sekarang sudah semakin merata. Siapapun bisa mengalahkan siapapun asalkan punya persiapan yang matang dan fokus yang tidak goyah selama pertandingan berlangsung. Setuju banget, tidak ada lagi dominasi tunggal seperti zaman dulu. Sekarang setiap pertandingan adalah pertaruhan besar, dan setiap pemain harus benar-benar siap menghadapi tekanan luar biasa dari para penonton yang memenuhi stadion. King Cup 2025 benar-benar memberikan atmosfer yang berbeda tahun ini, dan duel antara Anders Antonsen dan Jonathan Christie kemarin akan selalu diingat sebagai salah satu pertandingan paling dramatis di babak semifinal sepanjang sejarah turnamen ini. Mari kita siapkan camilan dan duduk manis untuk menonton partai final besok. Karena duel Antonsen melawan Shi Yuqi bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah perebutan tahta tertinggi di King Cup 2025 yang sangat prestisius. Akhirnya semua mata tertuju pada Denmark dan Tiongkok. Akankah trofi King Cup akan terbang ke Eropa atau tetap bertahan di Asia bersama Shi Yuqi? Semuanya akan terjawab dalam hitungan jam saja dari sekarang. Jangan sampai kelewatan ya kawan-kawan. Benar-benar menegangkan ya. Bayangkan saja tensi di lapangan besok.